Kita akan coba akselerasi dari tank 300 diesel. Nih, kalau dilihat-lihat belum ada yang ngetes selengkap kami ya kalau di YouTube ya. Pada sempat vakum lama. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami Reza RFR. Yes, ini dia tank 300. Sebagai tankers ya, kami penasaran banget kenapa selama kami vakum kemarin gak ada rekan-rekan kami atau sama reviewer mobil yang mereview lengkap GWM tank 300 yang varian diesel. Karena sebenarnya spek yang varian diesel ini sangat menarik. Kenapa gak dibahas ya? Nah, hari ini kami dipinjamkan unitnya lengkap, jadi kami bisa menjajal langsung mobilnya secara lengkap, secara komprehensif dari GWM tank 300 diesel ini. So, seperti apa mobilnya? Seenak apa mobil ini? Apa bedanya dengan yang varian hybrid? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review GWM tank 300 diesel. Oke, kita pertama-tama bahas dulu perbedaan dari luarnya lah ya. Ya sebenarnya memang kalau dari luarnya nggak ada banyak perbedaan. Hampir persis banget dengan yang varian hybridnya. Masih dengan tampang kotak-kotaknya seperti ini, lampu LED DRL seperti ini, lampu LED ini, bumpernya, lampu LED, dan fog lamp bawahnya ini juga merangkap sebagai cornering light juga ya. Jadi dia bisa, kalau kita bisa belok kanan, yang nyala cuma bagian ini dan disorot ke bagian kanannya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak banyak perbedaan, nggak banyak penurunan, meskipun secara harga sebenarnya lumayan drastis ya. Dia di 600-an, kalau sedangkan dulu yang varian hybrid itu di 800-an. Di depan dia tetap dapat ADAS, dia ada kamera di bagian atas dan ada radar juga di bagian sini, dan masih ada kamera 360 juga di depan, dan kamera 360-nya bagus banget. Dia bisa bahkan meng-scan kolong dari bawah mobil, dan kami pernah tes kamera depan dari tank 300 ini lumayan canggih banget, karena pas kita taruh tripod di bagian bawah, dia bener-bener bisa memperlihatkan apa isi atau kolong kita tuh lagi ngelewatin apa tuh bisa kelihatan gitu. Jadi keren banget gitu ya. Samping juga tidak ada perbedaan dimensi, dia masih sama dimensinya. Kotaknya sama persis, nggak ada penurunan dimensi sama sekali. Paling beratnya sedikit lebih ringan dibandingkan dengan yang varian hybrid karena dia tidak harus mengakomodir mesin besar, turbo, dan juga baterainya ya. Gitu. Footstep yang masih fix sama nih seperti di tank sebelumnya. Pintunya, door handle-nya juga masih pakai plastik karena biar off-roader sejati, jadi biar reliable ini ya. Tapi tetap masih ada akses keyless di bagian sini, bagus. Roof rack yang juga ready banget, langsung dipasangin roof rack gitu ya, roof box langsung bisa ini. Dan ini kuat. Kamera 360 masih ada, spion juga masih seperti ini, bagus. Velgnya, dia juga masih menggunakan ban dari Continental. Dengan konfigurasi dia di 265/65R17. Dia masih 17 inci, masih sama, nggak ada diturun-turunin atau dibesar-besarin. Nggak ada perbedaan. Bahkan dengan yang varian 4x2-nya yang harga 500-an juta, juga masih sama. Tidak ada perbedaan yang signifikan, in terms samping maupun depannya tadi. Di belakang dia masih ada sedikit perbedaan lah paling ya. In terms of badging-nya aja. Kalau dulu dia GWM tank 300 HEV gitu ya. Nah, kalau yang di sini GWM tank 2.40 4-wheel drive. Nah, jadi memang bedanya di bagian itu. Nah, kalau yang 2-wheel drive dia tidak ada emblem 4-wheel drive-nya. Dia hanya 24 AT aja, 2.4-nya. Di sini juga 300-nya ada di bagian sini, nggak ada perbedaan, dan ban serep ya masih terekspos seperti ini. Tengahnya aja paling ada penutupnya dan ada kameranya nih untuk kamera mundurnya gitu ya. Sama ya, service antena, kotak-kotaknya, lampunya, semua juga masih sama dengan yang tank 300 yang varian hybridnya. Untuk pembukaan pintunya juga bagian belakang masih ke samping belakang. Kapas bagasinya juga lumayan besar dia karena mengotak, jadi barang-barang yang bisa kita bawa tuh juga lumayan banyak. Dan yang kami suka ya dari tank 300 dan tank 500, dia selalu punya colokan rumah di bagian sini. Jadi ready banget untuk diajak overland atau segala macem, karena tinggal colok itu. Home appliances sih bisa dicolok sini, dan kapasitasnya bisa mencapai 220 volt atau 120 watt. Lumayan banyak gitu. Dan banyak ya kalau kalian lihat di bagian sini, maju. Kayak sesimpel kalau misalnya kita lagi duduk di sini,
Terus mau narik pintunya juga kita masih bisa pakai ini nih. Jadi kayak dikasih. Dan ini juga bisa sebagai kantong juga. Ada hook-hooknya juga nih 3 kilo segala macam nih bisa gitu ya. Dan ada ruang penyimpanan ini kayak misalnya kita mau naruh barang-barang kayak gini masih bisa gitu. Ready banget untuk diajak off-road. Nah, paling perbedaannya ada di bagian mesin, spesifikasi, dan bagian dalamnya. Ini kap mesinnya masih bagus ya, pakai hidrolik sama seperti versi hybrid, dan mesin dieselnya ini adalah 2400 cc turbo diesel dengan tenaga 181 PS dan torsinya 480 Nm, gede sih ini. Dan dialirkan ke 4 rodanya melalui transmisi 9 percepatan otomatis. Oke, ini dia varian dieselnya. Dia hampir nggak ada banyak perbedaan sih sebenarnya. Dia masih layout dashboardnya semua sama persis. Dia ya bahan material juga bagus-bagus ya. Mulai dari sini soft touch yang sudah ada jahitan asli, terus juga kayak aluminium brushnya ini bagus dibikin tekstur gitu ya, dan solid semua nih. Meskipun dia mobil off-road, tapi dia bukan kayak yang flimsy atau segala macam ya. Bayangin aja kalau kalian ambil yang varian terbawahnya yang 4x2 gitu ya, 500 jutaan. Itu harganya mepet Jimny, yang mana kalau Jimny itu harus kami akuin ya, secara build quality jauh banget sih dibanding mobil ini, kayak bumi dan langit. Tapi kalau dibanding misalnya juga kalau dibandingin sama Pajero varian bawah atau Fortuner paling bawah juga jauh. Ini build quality jauh lebih bagus ini dibandingkan kedua mobil tersebut gitu. Overall sih kayak misalnya layout bagian setir, speedometer yang sudah bisa diganti secara klasik atau off-road mode. Terus juga ada lambang mobilnya di sini, kita bisa ganti-ganti mode off-roadnya, itu semua juga sama seperti kayak mode off-road di bagian sini nih. Ada off-road homepage, itu kita bisa lihat ya, different lock-nya segala macam kita bisa atur. Tapi memang perbedaannya di bagian sini nih, tengah di dekat jamnya. Kalau dulu tuh ada diff lock-nya di bagian sini. Nah sekarang itu karena dia bisa dibikin 2H atau misalnya rear wheel drive only, dia pengaturan lock-nya tuh dia ada di bagian sini. Nah dia nge-lock-nya cuma di bagian belakang aja tuh. Bisa kelihatan tuh, cuma nge-lock-nya bagian belakang. Dia tetap ada tank turn, jadi bisa memudahkan untuk muter balik tanpa ribet. Karena kan dimensi mobil ini lumayan besar, jadi tank turn tuh bisa kayak semi ngedrift supaya biar muter baliknya gampang gitu ya. Dan dia sudah ada hill descent control juga, dan kamera 360-nya ini keren banget ya, bisa transparan di bagian bawahnya, dan transparannya tuh lumayan membantu banget. Apple CarPlay, Android Auto bisa dikonekkan secara wired maupun wireless dengan layar yang menyambung kanan dan kiri ini. Bagus. Dan juga paling perbedaan di sini adalah tidak adanya mode drive mode, misalnya kayak eco, sport gitu, nggak ada. Dia di sini kalau mau ganti tuh kita kayak masuk ke expert mode. Nah di expert mode itu ada drive mode sebenarnya, cuma dia tuh kayak untuk ganti kayak seberapa mau tenaga mesinnya atau segala macam. Jadi kayak ada gentle, comfort, dan aggressive gitu. Sama steeringnya mau dibikin sport tuh sport lebih berat, light atau comfort gitu ya. Sama untuk pengaturan traction controlnya, mau yang fully off atau off, jadi bener-bener semua off, atau cuma kayak bagian traction control sama dynamic controlnya off aja gitu. Nah sisanya kayak fitur-fitur lainnya sih kayak wedding depth, terus kayak misalnya electric seat kiri kanan gitu ya, semua sudah ada, dan bahkan sudah ada memory seat juga. Wire charging masih ada, USB A, USB C, terus juga ruang penyimpanan gini bisa digeser depan belakang, cup holder. Semua sih basically masih sama, paling hanya pengaturan off-roadnya dan juga mode-mode berkendaranya paling di sini yang agak sedikit berbeda karena ada 2H yang mana jadi kita bisa fully berjalan dengan two wheel only, jadi belakang doang gitu ya. Sunroof juga masih ada, tempat kacamata juga masih ada. Sun visor yang sudah ada lampunya LED juga ada, lampu-lampu juga semua sudah LED ya di sini ya. Jadi berasa mobil premium gitu. Gitu ya, sisanya sih nothing much. Kursi belakang juga masih sama persis. Depan layoutnya berbeda sedikit lah, tapi sisanya sih overall semua sama. Yang paling bikin penasaran tuh gimana sih rasa berkendaranya? Let's go, kita coba. Oke, yang paling penting nih, rasa berkendara dari si GWM Tank 300 yang varian diesel ini. Mungkin kalau, ya tadi kan kami sempat bahas ya, perbedaan dari luar nggak terlalu signifikan, nggak ada bedanya, varian fitur interiornya aja ya. Di mana di 4-wheel drive selection-nya ini bisa kita rubah menjadi 2-wheel drive only. Nah, gimana impact-nya ketika kita pakai harian? Dan gimana mesin dieselnya gitu ya? Jujur, mesin dieselnya ini
masih tergolong halus sebenarnya kalau dibandingkan dengan diesel-diesel Jepang ya. Tapi kalau dibandingkannya sama diesel Korea, harus kami akui diesel Korea lebih halus ya. Ya seperti misalnya kayak Palisade yang gen lama, Santa Fe gen lama, atau Carnival yang sekarang masih pakai diesel gitu ya. Itu dieselnya jauh lebih halus mereka. Ini masih ada kayak suara rattle-nya masuk ke dalam kabin. Jujur ya pagi kalau kita kick down, tuh. Karakter rattle-nya itu lebih deket mirip ke arah Mitsubishi compare to dibandingkan dengan misalnya Toyota gitu ya, kayak Fortuner, tapi memang lebih halus. Mungkin itu berkat peredaman dengan firewall-nya juga yang lebih tebal, jadi yang masuk ke kabin itu nggak yang sampai kayak berisik banget gitu, nggak sampai kayak rattle diesel gitu, nggak. Masih tergolong halus, tapi memang karena ada komparasi kali ya, dibandingkan dengan diesel Korea tuh lebih halus lagi. Dieselnya China ini masih ada rattle-nya lah gitu. Tapi in terms of kayak apa ya, posisi duduk gitu ya, semua sama persis. Apalagi nih sama-sama masih dilengkapi dengan electric seat. Kekedapan kabin nih, lagi hujan tiba-tiba ya, lagi syuting hujan deres. Ini padahal sunroofnya, covernya kami buka, ini masih bisa suara kami tertangkap dengan bagus di kamera itu. Jadi kayak menurut kami udah oke. Untung tadi kami udah tes akselerasi ya, jadi nanti kalau mau cek akselerasinya di belakang, tapi kami sebenarnya syutingnya udah duluan. Itu belum hujan, jadi bisa dapat figur akselerasi yang paling oke. Anyway, kita untung dapat hujan begini, jadi kita bisa tahu betul bagaimana kekedapan kabin dari si Tank 300 ini. Ini benar-benar kedap sih menurut kami, ini kedap banget karena memang meskipun nggak double glass, tapi kayak tebel banget itu. Jadi kayak ini hujannya benar-benar deres. Di luar tuh benar-benar deres, tapi nggak intrusif ke kami. Suara di dalam juga masih bisa ngobrol antar passenger gitu ya. Ini menurut kami menarik sih. Jadi kalau kalian misalnya ya suka mobil leather frame diesel, ya daripada itu lagi, ini bisa jadi opsi sih. Bandingan suspensi nggak ada bedanya sama si Tank 300 yang hybrid gitu ya. Ini berasa sama, ayunannya kayak ini kita liatin patahan jembatan gitu ya. Nah tuh, speed bumps di daerah BSD itu bisa tercover dengan sangat baik di mobil ini. Ini kayak nih beb gitu ya. For some occasion dimana kayak misalnya dalam lubangnya lebih dalam, di yang variant hybrid karena lebih berat si variant hybrid. Di variant hybrid itu kayak kerasa banget kayak dihantamnya ke bawah lagi karena lebih kerasa kena stoppernya dibandingkan dengan yang 300 diesel ini. Dan untuk nikung kayak gini ya. Nah nih. Jadi lebih agile si varian diesel ini. Kenapa? Diesel ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang hybrid, karena hybrid ada baterainya, ada skema motor listriknya lagi gitu ya. Jadi kalau yang ini tuh terasa lebih agile, tapi memang kalau misalnya kayak kalau kita ngomongin kayak bantingan stoppernya, shock suspensinya, shock breaker ya itu sebenarnya settingannya sama. Ini yang kerasa bikin mobil ini agak feel-nya beda dikit itu cuma di bagian ayunannya karena mobilnya jauh terasa lebih ringan gitu aja. Bukan karena suspensi yang significantly beda gitu, enggak. Ini mirip banget. Paling ada perbedaan sedikit pada bagian gardan yang mana nanti akan kami jelaskan ketika kita off-road ya gitu ya. Ini sih kalau misalnya kayak harian masih selayaknya Tank 300 yang mungkin udah pernah pakai, misalnya ada teman-teman yang pernah nyoba gitu ya. Sama Tank 300 tuh nyaman gitu. Kalau kalian bandinginnya, misalnya kami pernah nyoba Rubicon kemarin ya. Itu kalau dibandingin Rubicon atau Jeep gitu ya. Atau apa kelas-kelas ini mungkin ada yang kotak-kotak gini, ada ya Jimny gitu ya, yang harganya nggak beda jauh mobil ini juga. Ya ini sih enak sih, ini enak banget. Kalau dibandingin Pajero Sport, Fortuner, suspensinya jauh kayak bumi langit. Ini kayak satu kelas jauh di atasnya sih. Kayak banyak, kami kebetulan dekat dengan para pengguna Tank 300. Kami nanya ya awalnya, karena memang awalnya mereka awalnya bahkan dulunya pengguna Fortuner dan Pajero, tapi geser ke Tank 300 karena udah ngerasain nyamannya gitu. Emang ini nyaman banget, harus diakuin. Dan walaupun bentuknya kotak, tapi kayak nggak yang limbung ala di Pajero Sport gitu. Misalnya Fortuner nggak selimbung Pajero lah ya. Pajero itu yang latest generation sih, wow, limbungnya dahsyat banget gitu. Mantan pengguna juga, jadi nggak apa-apa yang kritik gitu ya. Memang yang paling menarik ketika nikung ya, apalagi kan setirnya tuh beratnya bisa diatur. Jadi kalau kita belok kayak gini tuh, wow, handlingnya sih enak banget. Handlingnya apa ya, kalau kalian lihat dari luar tuh kayak nggak akan expect mobil ini akan punya handling bagus gitu.
Tapi pas kalian nyobain, bandingannya enak, handlingnya enak gitu. Ini kayak apa ya, rasanya tuh kayak bukan mobil leather frame, tapi rasanya kayak mobil monokok banget gitu. Memang ada some occasion kalau ketika di kecepatan tinggi gitu ya, kalau lagi di tol, ada ngerasa lebih ngelayang dibandingkan dengan SUV monokok yang harganya mirip-mirip ya, misalnya 600 jutaan, 500 jutaan, which is kayak misalnya X-Trail, CR-V gitu ya. Ya itu pasti mereka lebih slanted karena monokok yang mana basisnya juga satu platform dengan mobil-mobil sedan dan juga hatchback mereka gitu ya. Nah sedangkan ini kan proper off-roader tapi bisa mencapai titik keseimbangan stability dan juga comfort tertentu, itu menurut kami sih one of a kind ya gitu sih. Nah kalau gimana kalau dipakai keluar kota? Yang paling pertanyaannya adalah apakah sekarang jadi efisien? Yang dulu, yang hybrid varian, bukan yang dulu, yang varian hybrid masih ada sampai sekarang. Varian hybrid itu memang banyak yang menyayangkan adalah hybridnya memang fully fokus untuk powernya, tidak fokus untuk efisiensi. Nah, jadi memang waktu itu dulu kita paling mentok-mentok dapat dalam kota 1.7, luar kota 1.12 gitu ya. Memang cukup tidak efisien yang varian hybrid, tapi memang kencang, 7 detikan akselerasinya untuk mobil kayak gini gitu ya. Tapi begitu kami menjajal yang varian diesel ini jauh lebih efisien. Yes, mesin 2400 cc turbo dieselnya ini lumayan, karakternya sih enak dia. Dia juga apalagi kalau untuk cruising luar kota juga masih dapat iritnya. Kami pemakaian dalam kota masih bisa dapat di angka 9,8 km per liter untuk di mode Tuhannya. Yang jauh lebih efisien lagi adalah figur luar kotanya, bisa tembus di 17,1 km per liter. Nah itu enak banget karena apa? Karakter dieselnya ini memang untuk long distance cruising, di kecepatan tinggi juga RPM-nya bisa ditahan di bawah 2000 RPM di kecepatan 100 km per jam gitu ya. Jadi enak banget kalau kalian pakai mobil ini keluar kota gitu ya. Apalagi mobilnya juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS yang nggak dikurangin sama sekali. Dia masih ada adaptive cruise control, lane keeping assist, semuanya masih ada. Nah itu, dan tiap pengaktifan adaptive cruise control juga ada suaranya. Dan untuk daily mobilnya juga enak banget. Tambah lagi untuk daily mobilnya sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang mana sebenarnya udah 540 gitu ya. Jadi kalau dari bawah, kita bisa ngelihat bawahnya. Jadi kalau misalnya cewek-cewek nih ya, rata-rata sekarang memang banyak cewek-cewek juga suka SUV kotak begini kan. Jadi kalau misalnya kalian suka tiba-tiba harus lewat gang atau nggak bisa ngukur bawahnya, nggak perlu takut pakai mobil ini, bahkan kita bisa ngukur kolongnya. Dan kami pernah tes kamera 540-nya GWM itu kayak live fit gitu loh. Kalau kami pernah tes taruh tripod di bawah dari tank 300 dan kami lihat kameranya bener-bener men-stitch dengan baik sehingga kita pas lagi di bawahnya, di atasnya tripodnya persis, bener-bener itu kelihatan tripodnya bener-bener di bawah kita. Nggak tahu teknologi apa yang berhasil diciptakan sama GWM, tapi menurut kami itu pinter sih. No wonder BMW numpang pabrik sama GWM. Canggih gitu. Kamera BMW juga canggih kan. Nah, itu. Oke, moment of truth. Kita akan coba akselerasi dari tank 300 diesel. Ini yang hybrid. Tapi kita lihat kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang di kelas ini, apakah dia lebih menarik? Oke, langsung aja kita masukin D, gas dan rem, dan ada wheel spinnya. Wah. Oke, dan 100. Oke, 0 sampai 100 tuntas hanya dalam waktu 11,2 detik. Wow, untuk SUV kotak yang secara bentuk tidak aerodinamis, menurut kami ini lumayan cepat sih dibandingkan dengan rival-rivalnya. Karena kalau beberapa rival-rivalnya yang bentukannya off-roader beneran ya, bahkan bisa menyentuh di atas 12 detik, di atas 13 detik. Sedangkan mobil ini bisa di 11 detikan. Ini masih oke banget. Memang kalau dibandingkan dengan yang varian hybrid, dia tergolong lebih lambat karena yang varian hybrid itu bisa di 7,9 detikan, ini di 11 detikan. Jadi ya roughly 3 detik lebih lambat dibandingkan dengan yang hybrid. Tapi wajar, yang hybrid itu
dia torsinya aja 600-an gitu ya kan, tenaganya 300-an gitu, tapi boros. Nah, sedangkan yang seperti kami bilang tadi, mobil ini masih cukup efisien gitu. Oke, bawa mobil 4x4 diesel kalau nggak dimasukin ke off-road, sayang banget dong. Yang masuk-masuk langsung becek parah karena tadi seperti tadi kita lihat, kita syuting tadi hujan badai. Jadi ya ini benar-benar langsung menguji seberapa tangguh dari si tank 300 diesel ini. Wah, ini sih medannya benar-benar becek banget ya. Dan kita langsung tinggal masukin aja ke 4H, jadi dia tidak lagi menggunakan penggerak roda belakang saja, tapi sudah langsung penggerak 4 roda. Wah, nih langsung ini saking licinnya nih, bahkan kita tadi bukannya sideways ya, karena memang mobilnya bener-bener licin banget. Ini agak sulitan dapat grip karena memang lumpurnya udah lumayan mengcover dari bannya gitu. Jadi kita mesti harus bisa mengontrol tenaga dari mobil, jangan sampai kita kehilangan momentum untuk mengambil jalan gitu. Yes. Wah, ini memang medannya semakin menantang karena ya mobil kayak gini cocoknya untuk dipakai seperti ini gitu. Satu hal sih yang kami suka dari si tank 300 yang varian diesel ini, di off-road kayak gini, ini makin kerasa dia advantage-nya dibandingkan dengan yang hybrid itu ketika dia dipakai off-road kayak gini. Kenapa? Untuk keluar dari medan-medan tadi kami kebetulan sebenarnya tuh agak lumayan dalam, tapi karena mobilnya jauh lebih ringan, lebih agile, itu lebih mudah untuk keluar. Sama seperti kalau misalnya kita, sorry itu saya bahas mobil lain ya, let's say kayak Jimny gitu. Jimny tuh lumayan tangguh dan lumayan banyak yang suka karena mobilnya lumayan ringan, jadi meskipun tenaganya nggak besar-besar banget, dia lumayan mudah untuk mengeluarkan diri dari obstacle gitu, karena mobilnya ringan, nggak terlalu complicated gitu. Nah ini karena mesin dieselnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan varian hybrid. Tadi kami melewati medan yang lumayan sulit untuk dilewati. Ini sih gampang banget, ini becek, ini dalam banget ya, ini akan dalam. Nah tinggal goyang-goyangin setir aja dan kita manage tenaganya, kita nggak akan nyangkut gitu. Sedangkan kalau memang mobil makin berat, itu memang kerasa pasti dia kan ibaratnya tanahnya lagi lembek nih, kedesek makin dalam, ya mobilnya makin susah untuk keluar. Jujur aja waktu kami nyobain tank 300 hybrid, dan kami kan juga ada tank 500 hybrid nyobain di medan yang sama, tank 300 hybrid itu karena juga lebih ringan dibandingkan 500 hybrid, lebih mudah untuk keluar. Nah, yang diesel ini, tank 300 diesel lebih mudah lagi dibandingkan dengan tank 300 hybrid gitu. Meskipun memang secara tenaga kalah ya sama si hybrid itu ya, tapi menurut kami torsi diesel itu gak bisa bohong ya, membantu dan juga mobilnya ringan gitu. Dan surprisingly memang untuk ya off-road seperti ini menurut kami, walaupun di vlognya tidak seperti yang varian hybrid, ini malah cocok loh dengan konfigurasi seperti ini gitu ya. Nah nih, ini main complicated. Nah tuh, oke, kita escape, that easy. Gak ada kesulitan bagaimanapun, yang penting kita pinter mainin setir sama tenaganya. Gak yang harus sampai kayak diayun banget gitu, gak usah. Karena memang mobilnya sudah apa ya, gak berat gitu, jadi kita gak struggle gitu. Jujur, walaupun tank 300 juga yang hybrid bukan yang kalah juga ya sama mobil ini gitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan mobil ini untuk off-road, kami akan jauh lebih milih yang varian diesel ini sih dibandingkan dengan yang varian bensin hybrid ya. Karena ini lebih maneuverability-nya lebih mudah dibandingkan dengan yang varian hybridnya. Ini enak sih, ini kayak kita tinggal muter balik, kita pakai tank turn aja. Oke. Nah, off-road cruise-nya kita nyalain. Oke. Nah, udah. Oke, kita coba ya tank turn-nya. Muter balik kita ya. Wah, muter balik dengan mudah karena medannya sempit. Nah, udah. Jadi tank turn, nah tuh di medan yang sempit kita tetap bisa muter balik. Kenapa? Karena memang mobilnya sudah dilengkapi dengan tank turn tersebut. Tank turn itu dia memang kita kayak sama mobilnya disuruh untuk masuk ke mode 4L for low. Jadi dia ibaratnya menahan
mobilnya dan juga transmisinya untuk pada gear-gear rendah, transmisi ke gear rendah. Jadi dia putaran mesin itu lebih tinggi dan juga putaran di transmisi itu ya ibaratnya kayak ditahan di gigi satu mulu gitu loh sama si mobilnya. Nah, di saat bersamaan tank turn itu membuat mobilnya itu kayak ngunci di roda, misalnya kita mau muter baliknya ke kanan gitu ya. Nah, dikunci di roda tertentu supaya roda terluar itu bisa mendorong kita muter baliknya lebih mudah. Jadi tadi kayak muter itu kayak gini, kayak ngedrift gitu. Keren sih. Mempermudah banget kalau misalnya kita masuk ke hutan-hutan ya, dan muter baliknya susah di dalam hutan kan kita nggak tahu nih jalannya sempit nih, kayak misalnya di Pagedangan gini kan bisa tunjukin ya videografer ya depan seperti apa sempitnya. Ya jalan-jalan sempit kayak gini ya kita bisa mudah muter balik gitu. Tinggal dia memang menyuruh kita untuk masuk 4L dulu, habis itu baru dari 4L kita masukin ke off-road cruise mode-nya, baru nanti dia bisa aktifin deh dia si itu tank turn-nya gitu. Dan dia ditambah lagi sudah ada hill descent control dan juga kayak cruise control off-road, jadi kayak dia bisa kayak crawling mode gitu kalau di kecepatan rendah. Jadi kita nggak perlu banyak ngegas, kita bisa aktifin aja ini dan dia langsung ya jalan sendiri, gleser, dia yang ngatur gasnya sendiri tuh dia gitu. Cerdas sih. Jadi apa ya, dengan harga 600 jutaan kalian tuh kayak dapet value for money mobil off-road yang sesungguhnya gitu loh. Karena fitur off-roadnya lengkap banget sih mobil harga segini, dan ya diesel tuh jauh lebih match gitu ke mobil ini dibandingkan dulu misalnya dia masih yang varian satunya masih pakai hybrid gitu ya. Memang secara power kalah, tapi untuk off-road maneuverability sih wah ini tuh kita sampai kayak drifting tipis di off-road gitu ya. Oh, di balap nih bocil-bocil motor trail nih kita suruh duluan lah ya. Nah, kita liatin jalurnya deh, udah serusak apa ini gara-gara hujan ya. Tuh lihat. Kayak gitu, kayak ini tapi kayak santai aja. Dari tadi tuh kita ngeliatin kayak gini dan naik turun nih. Karena mungkin tahu ya Pagedangan nggak datar terus gitu loh. Tapi ini bisa gitu. Wah, bocah-bocahnya ya. Mantap. Wah. Seru sih. Jujur, tank 300 diesel lebih cocok bagi kalian yang kalau lagi nyari mobil diesel. Ya ini mau pakai harian tadi kami bilang masih enak, nyaman, suspensi kedap dan segala macam. Tapi kalau just in case kalian mau ngecek proyek kalian di jalanan yang nggak bagus atau yang seperti ini mobil yang sangat capable banget. Wah, ini barusan nah ini kita akan nanjak nih ya. Apakah bisa dia? Kita lihat, tunjukin ke depan. Ya udah santai aja sih, biasa aja, kayak business as usual. Oke, jadi itu dia review di new GWM Tank 300 yang varian diesel. Memang mobil ini kalau dibandingin sama yang varian hybrid terasa ada less powerfulnya, tapi in terms of yang lain-lainnya kayak misalnya agility, ringan, kayak misalnya handlingnya, menurut kami ini justru lebih baik dibandingkan dengan yang hybrid karena dengan spesifikasi mesin dieselnya dia bisa jauh lebih ringan, jadi mobilnya terasa lebih agile, lebih enak. Jadi apa for some occasion kalau misalnya kita mau off-road atau segala macem ya, di beberapa medan tadi itu malah justru ketolong banget kalau mobilnya lebih ringan, jadi bisa lebih gampang keluar, nggak perlu torsi besar seperti layaknya di varian hybrid. Dan tambah lagi pastinya kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang asal Jepang, misalnya leather frame asal Jepang itu ya, dua cumi-cumi darat yang terkenal itu, ini jauh lebih nyaman, jauh lebih capable untuk off-road karena sistem off-roadnya jauh lebih canggih. Oke, so yang nanya overall point dari tank 300 diesel gimana bang? Desainnya kami kasih 7,7, fiturnya kami kasih 8, oke lah adequate fiturnya. Spesifikasi dan akselerasi 8, efisiensi 7 karena biasa aja, fun to drive-nya 7,5 lumayan oke lah. Kenyamanannya bagus di 8,8, off-road capability keren banget di 9,1 dari 10. So overall, angka kami berikan di 8 dari 10. Lumayan oke untuk SUV kotak seperti ini. Nah kebetulan karena tadi kita habis syuting di Pagedangan dan mobilnya jorok banget ya, mending kita kesimpulannya di sini nih, di pop-up store
GWM di daerah Cubic, di Mall Cubic. Cubic kan pasti sering ya kalian ngumpul-ngumpul di daerah Cubic ya, kalau hobi apapun suka banyak banget yang ngumpul-ngumpul sini. Nah ini sekarang mereka tuh buka di daerah Cubic gitu. Nah ternyata pas lagi di sini ada temen gue nih lagi di sini. Yes, ada Mas Fidel, udah lama banget nih Halo, ketemu. Mas Fidel. lama banget nih. Kabar nih, gila. Sehat Mas Fidel? Sehat dong. Sehat dong. Gimana Kak, tadi abis dari off-road ya? Yes, mobilnya enak banget. Nyobain akselerasi, nyobain tes jalan. Karena aku lihat-lihat pas aku kemarin menghilang dari peradaban, kok nggak ada yang nyoba ya mobilnya ya. Bener banget, Nggak ada yang Kak. ngetes kan, maksudnya kalau ada konsumen yang pengen nyoba atau calon buyer, jadi nggak ada referensi untuk lihat reviewnya kan. Betul, makanya aku undang Kak Reza untuk bantu aku untuk review mobil Yes. ini. Dan memang Mas Fidel nih sales andalan gue nih. Gimana Mas? Kalau si Tank 300 ini per 2026 ini harganya gimana sih sekarang nih? Nah, by the way, sebelum kita bahas 2026, 2025, for your information, Tank 300 diesel itu sempat nggak ada yang review kan Kak? Iya. Tapi tahun pertama launching kita menjual lebih dari 150 SPK. Boh. Itu di event Gias Di kemarin. Gias kemarin aja langsung 150 SPK ya? Betul. Mas Dan- Fidel 100 sendiri ya? Wah, amin Kak. Amin. Nah, Kak, untuk harga, Nah. ini kita untuk NIK 2025-nya udah sold out untuk 4x4. Untuk 4x2 per Januari sekarang itu sisa di bawah 5. Sisa 2 unit warna hitam dan 1 unit warna putih. Wow, jadi memang selaku itu ya varian Selaku diesel itu. ya? Pantes ya, nggak perlu di review atau segala macam. Tapi bagi misalnya sekarang kan pilihan makin banyak. Betul banget, Harus Kak. mulai di review dong, Betul. biar bisa dibandingin ya kan, karena orang Indonesia tuh rata-rata mendang-mending. Dan untuk konsumen GWM ini Kak, paling banyak di daerah Indonesia Timur. Beuh, Makanya cocok. buat Bapak Ibu yang penasaran sama mobil ini, Yes. bisa lihat reviewnya atau test drive di hubungin nomor saya. Mau di daerah mana aja bisa ya? Bisa Dikondisikan ya dong. Mas Fidel ya? Jabodetabek. Jabodetabek ya, siap. Langsung bisa disamperin, langsung dibantuin SPK-nya. Nah, ini kan laku banget Mas. Bisa sampai tinggal sisa yang 4x2. Berarti 4x4-nya lebih laku lagi berarti ya? Betul. Di Desember aja kita udah dapat pemesanan di NIK 2026. Di bulan Desember. Jadi di Januari kita udah buatin khusus konsumen-konsumen pemesanan Desember, delivery di Februari. Jadi untuk pemesanan sekarang 4x4 dapatnya di bulan Maret Kak Reza. Wah, biasanya Mas, kalau mobil di Januari gitu, biasanya brand-brand tuh malah masih ngabisin nik-nik 2025. Bahkan ada yang masih sisa 24 masih ada. Ini 26 ya udah fokusnya ya. Wah. Kita fresh the oven. Wah, ada perubahan harga nggak sih? Kalau untuk harga dia hanya naik sedikit sekali untuk Oke. pemesanan sekarang. Itu di angka 4x4 di angka 663. Untuk 663. harga 4x2-nya dia harga 603. 603. Oh, nggak banyak ya naiknya ya. Kan Nggak sebelumnya 598 sama 658 ya? Betul. Oke, naik sekitar ya 5 juta ya. Khusus lewat channel CVT Indonesia, aku Yes. bisa seperti biasa Kak Reza, aku Apa? bagi-bagiin aksesoris tambahan Beuh. kayak cover kit, Oke. terus juga aku bagiin door visor, floor Oke. mat, yang dimana pemesanan ini untuk aksesoris ini nggak bisa dapat di sales manapun. Sales manapun. Mas Fidel only ya. Oke, jadi pokoknya itu ya. Nah, kalau mau hubungin Mas Fidel nih, kemana? Di 0819 9949 1569 untuk WhatsApp, dan di Instagram saya fidelmartin_gwm. Fidel Martin _GWM nih ya. Hubungin sendiri aja. Pokoknya ini recommend banget, trusted banget. Pokoknya orangnya baik lagi, dan pokoknya enaknya selalu sama Mas Fidel, nggak cuma kita beli terus habis itu udah selesai, nggak dijaga relasinya. Kalau Mas Fidel, pokoknya mau diajak makan masih bisa, diajak Bisa. jalan ngobrol masih bisa ya. Serunya untuk pemesanan di GWM Inscape itu kita BC-BC-nya udah terlatih untuk product knowledge-nya. Jadi buat konsumen-konsumen pemesanan GWM Tank tidak perlu bingung. Jadi nanti sebelum serah terima kita akan kasih tahu untuk cara pakai fitur-fitur yang ada di Yes. GWM Tank 300. Bener. Kalaupun masih bingung juga, rekomendasi video juga kan, suruh nonton kan. Betul. Suruh nonton video ini gitu. Mantep sih. Ini recommended banget. Dan kalau di pop-up store Cubic ini ada apa aja lagi nih dipamerin ya? Ada Oke, yang di Cubic BSD ini kita pamerin juga ada Hafal, Hafal ada ya. Tank 500 Yes. dan Ora 03. Oh, ini yang EV ya. Betul, EV. Pokoknya jangan ragu nih beli EV-nya di GWM ya. Kenapa? Karena brand Jerman aja numpang pabriknya
GWM. Kalau sih pasti tahu lah siapa. Oke deh Mas Fidel, thank you banget nih udah dikasih kesempatan untuk mampir ke sini, main-main, ketemu, silaturahmi ya. Terima kasih banyak ya Reza. Udah reviewnya, semoga reviewnya juga banyak yang nonton, bisa jadi referensi kalau misalnya kalian lagi cari pembanding mobil SUV leather frame yang 4x4 bertenaga diesel ya. Karena kan sekarang opsinya sebelum datang tank 300 termasuk tergolong kecil kan. Betul. Nah sekarang ada tank 300, ada banyak pilihan, bentuknya SUV banget SUV lagi banget. dan jago off-road lagi gitu ya. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Civic Indonesia, nyalakan lonceng notifikasi, dan main ke Instagram kami dan juga TikTok kami untuk tahu the other sides dari review-review kami.